Hai teman-teman, hari ini saya mau ngobrol lagi tentang bola ya. Eh, Sebagai penggemar Arsenal, saya mau ngomong tentang Arsenal lagi, tapi dengan ngomongin MU. Nah ini, eh, karena saya mau ngomong ini kenapa? Karena banyak sekali penggemar Arsenal yang kayaknya nggak sadar betapa dekatnya kita dengan hampir mengalami apa yang sekarang dialami MU gitu ya. Kalau lihat berita yang terbaru ini kan yang lagi hangat-hangatnya ini situasi Anthony Martial dan Ralf Rangnick ya, dimana Ralf Rangnick eh, meng- meng- mengisyaratkan bahwa pada pertandingan kemarin itu Martial nggak mau ikut dalam tim. Jadi Anthony Martial itu seolah-olah dikatakan bahwa dia nggak mau main gitu ya. Nah inilah eh, pentingnya kenapa menurut saya ini salah satu eh, apa ya, eh, Arteta ini skill yang tidak banyak dilihat orang untuk ketika dia berkomunikasi dengan reporter gitu ya. Tadi balik lagi ke Ralf Rangnick. Kalau kita lihat wawancara itu, kalau nggak salah dia habis pertandingan gitu ya. Habis pertandingan itu diwawancara, salah satu reporter itu menanyakan kenapa jumlah pemain cadangan MU itu nggak full gitu ya. Dan dia menanyakan kenapa Anthony Martial nggak dibawa. Kalau saya terjemahkan secara langsung, kira-kira pertanyaan dia itu secara terjemahan langsungnya adalah tentang Anthony Martial, eh, apakah karena dia meminta untuk transfer keluar atau karena dia sedang mengalami cedera, bisa tolong diperjelas. Jadi itu pertanyaan si reporter. Pertanyaan reporter ini jadi Anthony Martial ini nggak dibawa, apakah karena sebelum, jadi di bulan ini ya, di bulan Desember sama bulan ini Anthony Martial kan dia dirumorkan dia bahwa ada permintaan untuk transfer keluar dari klub. Jadi dia minta supaya dijual oleh MU gitu. Jadi reporter ini tanya apakah Anthony Martial ini nggak dibawa bahkan sebagai cadangan, apakah karena dia ada permintaan transfer ini atau karena ada cedera gitu ya. Dan Ralf Rangnick menjawab bahwa Anthony Martial nggak dibawa karena dia tidak ingin berada di dalam tim, karena itu dia tidak kami bawa. Langsung geger. Langsung geger penggemar MU gitu ya. Saya lihat di bukan timeline, sorry, saya lihat di forum-forum, saya lihat di channel-channel YouTube gitu ya, penggemar-penggemar MU langsung pada marah semua, langsung mereka semua intinya langsung mengecam Anthony Martial secara keras. Ada yang ya menurut rumor juga ada yang katanya ya sampai ya kelewat batas lah ya gitu ya. Tapi intinya adalah dengan pernyataan Ralf Rangnick itu Anthony Martial langsung diserang oleh pendukung MU. Dan kalau kita pagi di Inggris ya, atau baru beberapa jam yang lalu lah gitu, Anthony Martial itu menjawab melalui akun Instagramnya dia bahwa dia nggak menolak untuk bermain, bahwa dia sudah 7 tahun di MU tidak pernah sekalipun dia menolak untuk bermain, dan bahwa itu adalah satu kehormatan untuk bermain untuk MU gitu ya. Ini langsung jadi perdebatan hangat gitu kan. Jadi intinya siapa yang bohong nih? Apakah Rangnick yang bohong atau
Martial yang bohong gitu kan. Kalau dari saya nggak ada yang bohong sebenarnya. Tadi kalau kita perhatikan pertanyaan si wartawan, itu kan yang dia tanyakan apakah Anthony Martial ini nggak dibawa karena cedera, karena dia ada permintaan transfer keluar atau karena dia cedera. Sebenarnya kalau kita lihat jawaban Ralf Rangnick itu, jadi kan dia jawabnya karena Anthony Martial tidak mau berada di dalam tim. Kalau kita lihat dari konteks pertanyaannya, sebenarnya berarti kan itu sepertinya Ralf Rangnick itu membenarkan pertanyaan si wartawan, si reporter bahwa iya dia nggak bawa Ralf Rangnick, dia nggak bawa Anthony Martial karena Anthony Martial ada permintaan transfer keluar gitu kan. Jadi bukan karena Martial nggak mau main, tapi karena Rangnick nggak bawa karena dia mau minta transfer gitu kan. Jadi karena dia mau keluar dari MU ya udah nggak dibawa. Sebenarnya sesimpel itu, tapi dengan cara dia menjawabnya dengan Anthony Martial tidak mau berada dalam tim karena itu kita nggak bawa. Itu jadi seolah-olah Martial ini nggak mau main gitu. Jadi makanya Martial langsung menjawab bahwa enggak, saya mau main gitu kan. Jadi bukan karena saya nggak mau main ya, jadi itu yang sekarang jadi clash antara Rangnick dan Martial gitu ya. Dan ini kalau kalau beberapa minggu yang lalu gitu ya, ada rumor bahwa Ralf Rangnick itu sudah kehilangan dukungan pemain di kamar ganti. Buat saya ini sudah berarti sudah memperkuat bahwa memang Ralf Rangnick ini dia sudah tidak punya support di ruang ganti gitu ya. Atau intinya seminimal-minimalnya ini ruang gantinya MU ini sudah terpecah gitu ya. Dan saya mau membandingkan ini dengan kondisi yang sama di Arsenal beberapa bulan yang lalu. Kondisinya sama dengan, ya nggak sama sih, tapi mirip. Itu adalah kondisinya Aubameyang. Ya, Aubameyang dia langsung di strip dari status dia sebagai kapten tim gitu ya. Dan dia sudah berapa pertandingan ini nggak dibawa oleh Arteta. Jadi dia nggak pernah dibawa, nggak pernah dari ya jabatan kaptennya dia sudah dihapuskan dan dia nggak dibawa lagi oleh Arteta ke beberapa pertandingan. Bahkan sebagai cadangan juga nggak dibawa gitu ya. Kalau ketika kita lihat konferensi persnya Arteta gitu kan, dia jawab dengan lugas. Kenapa Aubameyang ini kasusnya? Oh iya, dia melakukan indisipliner gitu kan. Dia melakukan indisipliner sehingga karena terjadi seperti itu, maka sesuai aturan tim kami mencabut status kapten dia dan sebagai hukuman dia tidak diperkenankan bergabung dalam tim untuk pertandingan gitu kan. Ketika wartawan lalu tanya lebih jauh, kalau boleh tahu sudah berapa kali Aubameyang melakukan tindakan indisipliner sehingga dia dijatuhi hukuman seperti ini? Arteta menjawab, ya saya sih nggak apa-apa kamu tanya, tapi saya nggak mau jawab ya, karena ini adalah internal kami dan pemain yang bersangkutan gitu ya. Jadi cara Arteta menjawab itu dia ya lugas, dalam artian oke, ini ada kejadian seperti ini, tapi itu internal saya dan pemain, itu internal kami di klub gitu ya. Coba bandingin sama MU beberapa pekan ini, pemainnya semuanya ke media gitu ya. Ronaldo ke media, siapa lagi, Maguire ke media.
Jadi udah amburadul menurut saya ya. Jadi dan ini makanya saya bilang banyak sekali pendukung Arsenal yang nggak ngelihat bahwa di musim 2020-2021 menurut saya itu adalah musim kejeniusan Arteta gitu ya. Musim 2020-2021 kan Arteta nggak dapet gelar, cuman di klasemen juga di rank 8. Apaan itu hebatnya? Nah, ini yang saya mau ngomong gitu ya. Bahwa di 2021 season itu Arteta itu pada saat itu Arteta dan Edu ya, jadi bukan hanya Arteta aja sih, Arteta dan Edu dia membuang pemain-pemain yang toksik. Coba sekarang pendukung-pendukung MU maunya apa? Pemain-pemain toksik untuk dibuangin, pemain-pemain yang nggak guna untuk dibuangin. Gampang nggak? Nggak gampang. Apalagi kita tahu kayak pemain MU dan pemain Arsenal waktu itu gitu ya, gajinya gede-gede dan kontraknya masih agak panjang-panjang gitu ya, dengan dengan prestasi yang nggak karuan gitu ya. Jadi kita lihat prestasi pemain Arsenal 2021 prestasinya apa sih? Hampir nggak ada gitu kan. Cuman menang Piala FA di 2019-2020 gitu. Sama nih MU sekarang. Prestasinya pemainnya apa? Mau dijual dengan kontrak yang masih agak panjang dan gaji yang tinggi, klub mana yang mau beli gitu kan. Nah itu makanya saya bilang itu kejeniusan Arteta. Apa yang di Arteta lakukan, semua pemain-pemain yang toksik yang menurut dia cuman membebani klub langsung dibuang-buangin. Dua yang menurut saya profil gede dibuang oleh Arteta itu adalah Mesut Ozil dan Matteo Guendouzi. Ozil ya tahulah dia udah pemenang Piala Dunia gitu ya, pemenang beberapa juara liga juga di Spanyol dengan Real Madrid gitu ya. Jadi ini pemainnya dia dengan ini tinggi ya, dengan profil gede gitu ya. Sehingga untuk membuang Ozil ini orang banyak yang lihat, wih gila si Arteta, pemain sekelas Ozil mau dibuang gitu kan. Jadi kayaknya kesannya tuh kayak lu manajer baru mau nendang pemain sekelas Ozil gitu. Nah, tapi kalau kita lihat Ozil itu di klub itu dia sudah toksik banget gitu ya. Intinya dia udah bawa-bawa nama klub itu udah nggak karuan lah gitu loh. Jadi di mata publik, di mata sponsor gitu ya, itu membuat Arsenal itu nggak bagus lah gitu. Jadi makanya waktu itu Arteta buang Ozil gimana? Arteta sama Edu buang Ozil gimana? Dia kasih ke Fenerbahce. Fenerbahce itu dibayar untuk ngambil Ozil ya. Itu. Jadi sampai sebegitunya. Jadi biasa kalau transfer yang dapat pemain itu kan yang bayar ke klub yang kehilangan pemain. Kali ini enggak. Jadi kasusnya Ozil ini Arsenal membayar Fenerbahce untuk ngambil Ozil. Ya, sekali lagi. Fenerbahce dibayar oleh Arsenal untuk ngambil Mesut Ozil. Bayarnya gimana? Jadi dia free transfer, jadi kontraknya Ozil itu dihapuskan di Arsenal. Jadi di-terminate kontraknya. Kontraknya langsung diserahkan ke Fenerbahce untuk bikin kontrak baru dengan Ozil, di mana Arsenal membayarkan sebagian gaji Ozil selama dia di Fenerbahce. Ya, jadi Arsenal bayar itu Fenerbahce untuk ambil Ozil. Satu.
Yang kedua itu Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi ini anak emas. Dia dengan talenta, menurut saya itu salah satu pemain muda dengan talenta besar ya, yang dia bersinar di masanya Emery ya, di masa Unai Emery itu dia eh, bersinar banget deh, kayak pemain yang menjanjikan banget. Itu juga dibuang oleh Arteta. Kenapa? Karena attitude dia nggak bagus gitu ya. Dia ada kenapa-kenapa koar-koar ke media ya, makanya dia langsung di loan ke Marseille. Nggak tahu musim itu di loan kan, tapi yang pasti musim ini dia di loan ke Marseille. Di Marseille itu dengan perjanjian di akhir musim akan dibeli. Jadi akhir musim ini akan dibeli secara permanen, dan belum sampai belum sampai musim selesai juga Guendouzi ini selalu koar-koar ke media bahwa gue lebih betah di Marseille, gue nggak merasa nyaman di Inggris, gue pengen mengakhiri karir gue di Marseille gitu ya. Padahal dia masih terdaftar sebagai pemain Arsenal. Secara resmi dia masih kontraknya sama Arsenal ya, jadi ke Marseille ini cuman sebagai pemain pinjaman gitu ya, loan. Tapi dia udah keluar-keluar seperti itu. Jadi makanya menurut saya ini salah satu pemain toksik. Dan sialnya Marseille ini kena transfer ban. Jadi akhir musim ini si Guendouzi ini nggak bisa dibeli secara permanen oleh Marseille. Kenapa? Marseille kena transfer ban. Nah, karmanya si Guendouzi juga kali ya, dia keluar-keluar kayak gitu. Akhir musim ini nggak bisa dia ke Marseille. Kenapa? Tadi Marseille kena transfer ban. Nah ini juga nanti tantangan lagi nih buat Arteta, gimana untuk nyingkirin Guendouzi. Tapi kalaupun ada seperti itu, Arteta tuh lebih elegan lah ya dia untuk menyampaikan hal-hal seperti itu gitu kan. Makanya kasus Auba sendiri akhirnya banyak orang yang lebih simpati ke Arteta, lebih simpati ke Arsenal, karena memang ngelihat bahwa penyampaiannya Arteta ini bagus ya, walaupun setelah tadi ya, setelah si Auba ini di depak gitu ya, nggak boleh latihan gabung sama tim inti gitu, terus tadi ban kaptennya dicopot gitu ya. eh, itu dilaporkan bahwa Auba terus tiba-tiba latihannya rajin, selalu datang lebih duluan gitu ya, datangnya bukan hanya tepat waktu, datangnya duluan gitu ya. Jadi laporan-laporan seperti itu ketika ditanya, Arteta hanya menjawab ya kami tidak memasukkan Auba ke dalam tim saat ini. Ya kalau mau tanya aja tentang pemain yang ada saat ini gitu. Nah itu jawaban-jawaban seperti itu kan dia nggak menjatuhkan pemain, tapi pada saat yang sama juga menjawab pertanyaan wartawan bahwa oh iya ini pemain ini memang nggak dipakai gitu loh. Nah hal-hal seperti itu yang menurut saya Ralf Rangnick ini nggak 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 seperti itu gitu. Jadi menurut saya ini mulai kelihatan bahwa eh, Rangnick ini kayaknya nggak bakal langgeng. Nggak tahu, tapi memang dia kan memang nggak bakal dijadikan nggak akan dijadikan sebagai manajer permanen. Nah ini juga yang tadi saya lagi debat gitu kan sama kamar MU. Lah memang kan Rangnick itu nggak akan dijadikan manajer permanen, dia akan dijadikan sebagai DOF, Director of Footballnya MU. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat pengumuman persnya MU waktu menarik
Ralf Rangnick sebagai manajer interimnya MU, yang diumumkan adalah dia sebagai manajer interim, dan setelah itu, setelah musim ini selesai, Rangnick itu akan dijadikan sebagai posisi konsultan, bukan sebagai jabatan director of football, bukan sebagai jabatan resmi di dalam klub. Dia akan dijadikan konsultan. Konsultan ini berarti apa? Konsultan ini berarti dia akan berada di luar klub. Ya, berarti dia tidak punya kekuatan apa-apa dalam mengambil keputusan terhadap pemain. Makanya ini pemain-pemain MU nggak ada yang respect sama Rangnick. Ya, kalau kita lihat taktiknya Rangnick ketika dia datang, dia mau 4-2-2-2. Jadi itu variasinya 4-4-2. Dia pakai 4-2-2-2. Itu kan gagal total. Gitu, gagal total karena pemain MU nggak ada yang mau main di situ. Akhirnya balik lagi ke 4-2-3-1. Jadi formasinya Ole, dia balik ke 4-2-3-1 gitu. Dan itu juga kayaknya nggak jalan juga gitu kan. Kenapa? Karena dia, menurut saya Rangnick ini udah pemain itu nggak respect gitu ya, nggak respect lagi sama Rangnick. Pemain-pemain MU ini udah nggak ada yang respect sama Rangnick. Kenapa? Karena sebagai manajer dia cuman akan ada selama 6 bulan, dan setelah itu di klub dia hanya sebagai posisi orang luar, sebagai konsultan. Dia nggak bakal punya kekuatan apa-apa setelah itu. Ini yang makanya blunder menurut saya dari MU gitu ya. Blunder dari keluarga Glazer ini blunder besar gitu. Jadi ini musim ini mereka, menurut saya MU ini nggak karuan banget. Nggak karuan dalam arti bukan hanya di lapangan ya, di luar lapangannya juga nggak karuan. Jadi itu yang menurut saya, makanya ini Arteta ini harus, penggemar Arsenal nih harus harus melihat bahwa dia di 2020-2021 itu momen terpenting dia di Arsenal. Karena kalau dia nggak melakukan apa yang dilakukan di 2020-2021, kita Arsenal ini akan jadi kayak MU sekarang gitu. MU masih mending, mereka duitnya kenceng ya. Arsenal kalau kejadian kayak MU, abis kita. Kenapa? Duit kita nggak sekencang MU gitu kan. MU ini mungkin ya kalau mereka melakukan perbaikan musim depan gitu ya, dengan duit mereka, menurut saya ya paling 3-4 musim lah bisa mereka balik lagi gitu. Tapi kalau Arsenal kejadian kayak MU, waduh, untuk balik ke papan atas itu bisa makan waktu lama banget, mungkin bahkan nggak bisa balik lagi ke papan atas gitu kan. Makanya saya bilang Arteta itu musim 2020-2021 yang banyak mencemooh dia, banyak yang Arteta out, itu nggak ngelihat betapa pentingnya apa yang dia lakukan di 2020-2021 itu menaruh fondasi bagi Arsenal ya. Arsenal sama MU itu seperti yang saya bilang di video sebelumnya, problemnya sama, udah kehilangan arah, udah kehilangan soul, udah kehilangan budaya gitu. Dan itu yang Arteta masukin ke Arsenal 2020-2021 itu pemain-pemain yang toksik, pemain-pemain yang cuman merongrong klub, itu dia buang-buangin
gitu ya. Dia perbaiki, dia benahin, struktur gaji dia benahin gitu kan. Jadi pemain-pemain yang gajinya kegedean tapi nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan sumbangsihnya ke klub, dia buangin. Sama nih kayak Auba gitu kan, musim ini dia nggak karuan mainnya, oke, kick gitu kan. Ini sebentar lagi nggak tahu deh si Xhaka. Menurut saya sih Xhaka ini juga nggak, bukan salah dia ya, cuman emang dia namanya udah terlalu terkenal untuk main kasar gitu. Tapi ya, kita lihat itu nanti situasinya Xhaka itu kayak gimana. Nah itu jadi itu yang saya mau ngomong, kenapa penggemar Arsenal itu lu harus dukung Arteta. Kenapa? Karena dia ini sudah menurut saya menyelamatkan Arsenal dari kehancuran ya. Arteta itu dia sudah, menurut saya sudah menyelamatkan Arsenal dari kehancuran. Saya yakin kalau dia nggak melakukan apa yang dia lakukan di 2020-2021 dengan segala cara, dia buang pemain-pemain toksik itu, Arsenal bisa ke MU. Dan tadi yang saya bilang, lebih parah dari MU. Kenapa? Karena kita nggak punya uang sekencang MU. Itu aja ya. MU lu sebagaimana saya juga bukan pendukung MU, dan saya juga senang-senang aja nih ketawa-ketawa gitu kan, wah MU ancur-ancuran gitu ya. Tapi harus ngakuin keuangan mereka kuat ya, keuangan mereka kuat. Dan menurut saya kalau mereka bisa perbaiki, dan yang harus diperbaiki ini dari atas, dari pemilik ya. Yang saya lihat itu kesalahan MU ini apa? Mereka cari manajer ini yes man, ABS, asal bapak senang. Yang penting mereka nggak berani ngelawan dewan direksi, gitu ya. Itu kita lihat dari sejak pasca Mourinho ya. Jadi Mourinho ini kan dia vokal sekali ya, vokal sekali bahwa gue pengen ini, dan dia ngomong ke dewan direksi nggak dikasih, dia ngomong ke media ya begini begitu gitu ya. Yang terakhir ketika dia di Depak itu kan dia ngomong bahwa bisa posisi 2 dengan tim seperti ini itu adalah pencapaian terbesar di karir saya. Padahal dia udah juara liga di mana-mana, udah juara Liga Champions juga di mana-mana gitu ya. Dan dia ngomong bahwa pencapaian terbesar di seluruh karir dia adalah mencapai mencapai di rank 2 di IPL dengan tim MU saat itu. Itu makanya setelah itu kayaknya dewan direksi MU mereka mencari manajer itu orang yang bisa disetir, dalam artian nggak neko-neko, nggak minta yang aneh-aneh ke dewan direksi, dan nggak berani ngelawan dewan direksi. Makanya ketika Ralf Rangnick masuk itu seolah-olah kayaknya wah menjanjikan, tapi kesini kelihatan ini orang yes man lagi, orang ABS lagi, asal bapak senang, nggak berani ngelawan lagi dewan direksi gitu kan. Jadi gitulah menurut saya kenapa ini ya, kita lihat nih MU akhir musim ini gimana. Saya kok nggak melihat ada titik terang ya untuk setelah ini manajernya siapa gitu. Karena menurut saya mungkin Pochettino bisa jadi. Kenapa? Pochettino ini juga menurut saya tipe orang ABS. Ini lihat aja nanti pasti ini, kalau saya yakin, saya kok kayaknya yakin bahwa di akhir musim ini manajer yang akan dijadikan permanen ini adalah Pochettino. Saya senang kalau Pochettino, dia orang yang selalu menggagalkan klubnya di akhir-akhir gitu. Kenapa? Mentalitasnya nggak ada, mentalitas juaranya dia gitu. Jadi kalau misalkan memang dipilih Pochettino sebagai penggemar Arsenal,
saya sangat mendukung MU mendapatkan Pochettino gitu ya. Ya itu aja lah rant saya tentang tentang sepak bola. Semoga ya ini cuma buat fun aja lah. Ini juga saya juga nggak tahu siapa yang nonton. Ya oke teman-teman gitu dulu ya. Oke thank you. Saya buat ini sebenarnya buat teman-teman saya yang penggemar MU ya. Semoga kalian terhibur. Oke sampai jumpa.